Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jalalain Surat Al-Baqarah. Kita mulai dari 146 sampai beberapa ayat berikutnya, sampai ayat 150 insyaallah ta'ala. Kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها. السلام عليكم. فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Kita mulai dari ayat 146 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang telah kami berikan atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Di sini alladzina atainahumul kitab, yaitu ahlul kitab, al-yahud wan nasara, orang Yahudi dan Nasara. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja, melainkan Nasara juga termasuk digolongkan sesuai dengan apa yang disebutkan di ayat ini. Alladzina atainahumul kitab, yakni al-yahud wan nasara, ya'rifunahu, mengenal dia, yaitu Muhammadan, mengenal Muhammad. Jadi dhamirha dalam ya'rifunahu kembali atau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Walaupun belum disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya nama dengan lafal Muhammad
alaihi salatu wassalam. Tetapi dalalatul kalam itu menunjukkan bahwasanya maksud dari dhamir ha di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, yaitu ahlul kitab, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka. Mereka mengenal putra-putra mereka. Bagaimana mengenalnya disebutkan oleh As-Suyuti dalam tafsir jalan ini, kama ya'rifuna abna'ahum bina'tihi fi kutubihim. Bina'tihi fi kutubihim, yaitu biwasfihi, dengan sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Bina'tihi, yaitu bina'ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kutubihim, dengan sifat yang dituturkan tentang beliau di kitab-kitab mereka, baik Taurat maupun Injil. Qala Ibnu Salam, berkata Abdullah bin Salam, yaitu mantan Yahudi, ya. Abdullah bin Salam berkata, Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam dahulunya adalah termasuk ahbar al-Yahud, yaitu habarnya, yaitu ulamanya Yahudi. Kemudian masuk Islam dan hasuna islamuhu, ya, Islamnya baik, keislamannya baik. Maka berkata Abdullah bin Salam, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu bani wa ma'rifati li Muhammadin ashaddu. Kata Abdullah bin Salam, aku telah mengetahui Nabi, mengetahui dia nih Muhammad. Ketika aku melihatnya, melihatnya langsung aku tahu ini Nabi nih. Sebagaimana aku mengenal anakku, ya, tanda-tandanya, dan bahkan pengenalanku terhadap Muhammad itu lebih kencang lagi, lebih tahu lagi gitu loh. Lebih pekat lagi pengetahuanku tentangnya. Beliau berkata begitu ketika Umar bin Khattab bertanya kepadanya, wahai Abdullah bin Salam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab itu mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, saking kenalnya. Maka kata Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, fa kaifa hadhil ma'rifah? Kok bisa kenal? Gimana kok bisa kenal? Maka faqala, berkata Abdullah, yaitu Abdullah bin Salam, mantan Yahudi yang menjadi muslim, ya, muslim yang baik, ya Umar, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati Muhammadin ashad min ma'rifati bibni. Itu sebenarnya disebutkan tadi. Aku mengenal Muhammad ketika aku melihatnya sebagaimana aku mengenal anakku ketika aku melihatnya. Dan pengetahuanku terhadap Nabi Muhammad itu lebih kuat lagi dibandingkan pengetahuanku terhadap anakku sendiri. Maka kata Umar, fa kaifa dzalik, kok bisa begitu? Maka kata Abdullah bin Salam, asyhadu annahu Rasulullah haqqan wa qad na'atahu Allah Ta'ala fi kitabina. Aku bersaksi bahwasanya dia sesungguh adalah seorang rasul dari Allah, seorang utusan Allah. Dan Allah telah menunjukkan, menjabarkan sifat-sifatnya di kitab kami. Ya. Maka Umar pun mencium kepalanya Abdullah bin Salam dan berkata, waffaqakallahu ya ibna Salamin faqad sadaqta. Semoga Allah memberimu taufik wahai Abdullah bin Salam, engkau telah berkata benar. Jadi ma'rifati li Muhammadin asyad, ya, kata Abdullah bin Salam, pengetahuanku tentang Muhammad itu lebih kuat lagi dibandingkan pengetahuanku terhadap anakku. Kenapa? Karena saking beliau radhiyallahu anhu sangat perhatian dengan apa yang ada di kitabnya. Dan juga karena anak-anak itu berbeda dengan kenabian gitu. Kalau antum mengenal anak antum,
antum mengenal Nabi dari kitab yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dari kitab suci. Ya, antum mengenal anak antum dari seorang istri, walidah. Maka dikatakan maknanya bahwasanya pengetahuanku tentang anakku pengetahuanku tentang Muhammad bahwasanya dia adalah utusan Allah itu lebih kuat dibandingkan pengetahuanku tentang anakku. Karena apa? Karena pengetahuanku tentang Nabi Muhammad SAW itu berasal dari wahyu yang absolut, pasti benar. Tapi pengetahuanku tentang anakku bahwasanya dia ada anakku atau bukan, itu ya insya Allah anakku, tetapi boleh jadi ada pengkhianatan, kita nggak tahu. Bisa saja sang istri ya naudzubillah melakukan hal yang naudzubillah ya. Jadi tidak absolut ya, walaupun kita merasa yakin, tapi Allah alam. Lebih kuat lagi pengetahuanku tentang Muhammad karena itu berasal dari kitab suci, wahyu. Kemudian kata Allah Azza Jalla, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa, yaitu hal-haq di sini na'tahu. Dan sesungguhnya sekelompok dari mereka, yaitu dari ahli kitab, ya itu la yaktumuna al-haq, betul-betul menutup-nutupi kebenaran al-haq. Yaitu kebenaran di sini maksudnya adalah pensifatan yang disebutkan dalam Taurat dan Injil mereka tutup-tutupi. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui hadzal ladzi anta alaihi, mereka mengetahui kondisi engkau wahai Muhammad sekarang bagaimana, bahwasanya engkau adalah seorang rasul. Atau bisa juga wa hum ya'lamun, di sini maknanya wa hum ya'lamuna anna kitmanal haqqi ma'siyatun, mereka mengetahui bahwasanya menyembunyikan kebenaran itu adalah suatu kemaksiatan. Taib, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang mumtarin, yaitu mumtarin maknanya di sini asyakina fihi, ya, yaitu orang yang ragu-ragu terhadap Nabi Muhammad SAW. Ay min hadzal naw'i fa huwa ablagh min la tamtar. Syuf di sini la takun min hadzal naw', janganlah engkau masuk dalam jenis orang ini. Ini uslub seperti ini ablagh, lebih sampai, lebih baik, lebih bagus, lebih dalam daripada dengan uslub la tamtar. Misalnya jangan kamu jahat, jangan jahat, itu biasa. Tapi janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang jahat. Memang lebih panjang, tetapi di sini ada sisi penekanan dan lebih dalam dan masuk ke hati dibandingkan cuman jangan jahat gitu. Jangan gerak, biasa. Janganlah engkau termasuk orang bergerak, itu seperti ada sesuatu gitu. Ditekankan, oke? Fala takunanna minal mumtarin. Wa likulli wajhatun huwa muwalliha wa likullin minal umam, dan dari setiap dari umat-umat, setiap dari umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat Islam memiliki wijhah, qiblah, memiliki qiblah, yang memiliki kiblat. Huwa muwalliha, memiliki kiblat yang dia muwalliha, yang Allah lah yang muwalli, yaitu Allah lah Ta'ala yang mengaturnya, yang Allah Ta'ala yang mengatur kiblatnya, mengarahkan kiblatnya, bukan semata-mata perasaan manusia belaka. Dan di sini kiblatnya Yahudi itu Baitul Maqdis. Adapun kiblatnya Nasrani adalah matla'us syams, yaitu ufuk terbitnya matahari, di situ kiblatnya. Kalau Muslim di awalnya kiblatnya jelas Ka'bah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, kemudian beralih ke Ka'bah. Baitul Maqdis kemudian beralih ke Ka'bah. Tadinya serupa dengan Yahudi, tetapi kemudian beralih ke Ka'bah. Huwa muwalliha. Kemudian fastabiqul khairat, badiru ila ta'ati wa qabuliha. Bergegaslah menuju ketaatan dan menyegerakan melaksanakannya. Ini namanya istibaqul khairat.
bergegas menuju ketaatan. Ya. Kalau Anda ingat fastabiqul khairat di sini. Kalau dalam konteks kajian yang ajaibnya ini kalau di kajian kita ini tidak terjadi istibaqul khairat. Ustadznya lebih dulu daripada datang, bahkan murid-muridnya memang sibuk mungkin karena pagi. Anda memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah berikan fasilitas yang lebih baik insyaallah. Antum rumahnya di mana lagi? Di Cibubur. Cibubur. Plaza. Plaza Cibubur. Apa tuh? Plaza Cibubur mana? Mall. Perempatan. Mall yang itu ya. Perempatan alternatif. Udah nggak lama nggak lewat situ. Ci ini ya, Mall Ci apa namanya? Ciputra. Ciputra itu. Sini. Oh. Iya. Ya, fastabiqul khairat. Ya, semoga Allah Ta'ala Ana sebenarnya sangat pengen kajian-kajian kita itu yang pagi ini di masjid gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Tapi qadar Allah. Ya. Karena lebih enak di masjid ini. Di masjid kita bisa fastabiqul khairat. Yaitu salat berjamaah subuh. Sekaligus kemudian salat syuruk. Itu nikmat banget kalau tiap hari antum bisa gitu. Bukankah begitu ya? Pilda Acil Putra. Iya. Kalau misalnya gini ya, kita ini lihat fastabiqul khairat. Al khairat itu kan jama' dari khairatun. Khairatun itu mufradnya jama' dari khairat. Dan Allah Ta'ala memerintahkan di sini istibaq, yaitu badiru, berlombalah menuju kebaikan-kebaikan gitu loh. Kalau bisa menjamak kebaikan dalam satu momentum itu lebih afdal. Ya. Qadarullah masih sekitar sini tidak ada yang kondisi sifatnya bisa sesuai dengan kondisi yang terbaik, belum bisa qadarullah. Kita ingin sebenarnya di masjid yang atau musholla yang masjid lah ya namanya, yang sesuai sunnah, yang menginginkan sunnah, tapi qadarullah belum Allah Ta'ala mudahkan ya. Tapi jangan terlalu jauh ya, dekat dengan kediaman anak. Karena kalau kita lihat nih, misalnya di kajian subuh, ba'da subuh di masjid itu jauh lebih afdal dibandingkan di teras rumah ya. Karena kita bisa mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar gitu loh. Yaitu bisa tiap hari itu haji, tiap hari pahala umrah kita dapat, masya Allah. Asal pahala umrah kita dapat, asal thawabnya kita dapat, itu besar sekali. Dan itu yang Anda berandai-andai gitu ya. Iya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan fastabiqul khairat. Lawan dari fastabiqul khairat ya lawannya berarti ketaatan itu disumbat gitu loh ya. Ada beberapa pihak yang mighlaqun lil khair gitu. Nabi SAW kan menyuruh kita itu menjadi miftah lil khair, kunci kebaikan. Namun ada beberapa orang yang justru ajaibnya itu menjadi mighlaq lil khair, penutup kebaikan. Dan ana sangat merasa makin ajaib, penutup kebaikan itu justru dari seorang atau beberapa orang yang juga sama warnanya seperti kita, salafi gitu, sunnah, tapi mighlaq lil khair gitu loh. Ketika semua orang ingin kebaikan, malah justru dikunci kebaikan tersebut. Ini suatu keajaiban. Allah suatu keajaiban. Ilmu-ilmu semacam ini, tafsir Jalalain, kitab-kitab yang kita bahas, itu jujur aja itu hanya ada di pesantren. Kajian-kajian semacam itu. Dan itu pun enggak semua pesantren, jarang juga gitu loh. Sementara kalau di Saudi Arabia, di Mesir, itu banyak dibahas kitab-kitab secara rutin gitu.
Kita ini pesantren sunnah bahkan nggak banyak mengkaji kitab-kitab secara rutin untuk para santri, paling sepekan sekali. Tapi ketika kitab-kitab ini kita tampilkan di publik ya, sebenarnya itu banyak yang harus bersyukur ya, bukan malah justru kufur atau memang karena kejahilan banyak dari kita ya kawan. Jahil, nggak ngerti akan signifikansi ilmu syar'i, yang mana banyak dari kita hanya mengenal ilmu syar'i itu adalah pokoknya ilmu syar'i apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Fulan. Adapun kalau Ustadz selain Ustadz Fulan, maka itu khawatirnya syubhat. Ilmu syar'i itu adalah di kitab fulani. Kalau bukan kitab fulan, maka kitab lainnya kita nggak mau ikutan. Ini karena kejahilan, mengira ilmu itu sesempit itu ya kawan. Maka bagaimana kita bisa fastabiqul khairat kalau misalnya kita itu mindsetnya masih seperti katak dalam tempurung yang tidak bisa keluar darinya. Kita tidak boleh liberate, terlalu liberal, tidak boleh terlalu liberal dalam bermanhaj, tetapi juga kita jangan terlalu eksklusif ya. Fastabiqul khairat badiru ila ta'at. Orang-orang yang mengerti ilmu syar'i dan mengerti kepentingannya, maka dia akan tahu nilainya ya. Orang-orang yang mengerti ayat Allah Azza wa Jalla, tafsirnya, faham kebaikannya, maka dia akan merasa senang dengan tafsir Al-Quran ya. Baik, antum tahu fastabiqul khairatnya, umumnya kita ini fastabiqul khairatnya adalah memperbanyak kajian, tapi sebatas memperbanyak kajian. Bahkan beberapa tahun lalu ada fastabiqul khairatnya adalah kalau udah bisa ngundang Ustadz Fulan maka Masya Allah gitu loh. Kalau udah bisa ngundang Ustadz Kibar Fulan, Doktor Fulan, maka Masya Allah. Itu fastabiqul khairatnya. Tapi giliran istiqamah untuk ngaji kitab nggak ada Masya Allahnya. Makanya sebenarnya ini fastabiqul khairat atau fastabiqul lainnya gitu loh. Karena khairat itu adalah ketika kita istiqamah untuk ngaji ya, bukan occasion ketika rame aja, ketika Ustadz safari dakwah saja dan seterusnya. Enggak, ini bukan fastabiqul khairat. Ini ada sesuatu kebanggaan yang tidak patut dibanggakan. Iya. Anda merasakan ikhwan, kita kalau bikin pengajian sendiri nggak perlu pakai amplop. Jangan amplopin, jangan kasih sesuatu, jangan kasih kita sesuatu, nggak usah kasih gorengan, nggak usah kasih apalah ya. Ana ngerasakan dari tahun 2013 sampai sekarang itu tidak pernah didukung. Kalaupun didukung, alhamdulillah, kalaupun ada yang mendukung, tidak ikutan, hanya oke Ustaz, fadhol, nggak pernah mau ikutan. Yang ikutan adalah orang-orang luar biasanya. Maksudnya misal Anda membuat sendiri inisiatif mengajukan ke beberapa masjid atau DKM atau Ikhwan, tolong yuk kita ini di masjid ini yuk, ya bismillah, alhamdulillah. Nggak pakai amplop. Jangan kasihan amplop, jangan kasihan apa-apa, kelas. Anda pengen murni, pengen ngaji di sini, pengen ada kaji. Iya, itu di beberapa masjid itu sudah Anda lakukan dari sejak 2013-2014. Kita inisiatif. DKM panitia nggak usah kasih apapun kelas, minuman pun nggak usah. Itu yang penting ada kajian dan juga ikhwan fadhol mau datang. Memang ada yang tafadhol Ustaz, silakan, tetapi yang mentafadholkan nggak pernah hadir dan rata-rata juga tidak mau mendukung gitu. Ajaib. Jadi harus apa ya? Kita itu ajaibnya di Jabodetabek ini. Kajian itu jangan atas inisiatif ustadznya, tapi harus dengan inisiatif DKM atau panitia. Kalau dengan inisiatif DKM atau panitia baru diurus. Padahal itu mengeluarkan amplop, mengeluarkan duit, dan ini kenyataan yang terjadi ya kawan. Anda rasakan ya hampir 10 tahun
dakwah di Jabodetabek ini. Ajaib Allah. Tapi giliran kita ngadain kajian, ustadz yang ngadain kajian yang mentaksil ilmu, peminatnya itu sangat enggak ajaib. Ada hal yang harus diubah dari mindset ini, ya. Kita gimana mau fastabiqul khairat dalam masalah ilmu, ya. Kalau misalnya kulit terus yang kita kupas dan buahnya itu jarang kita makan. Taib, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ya, bagaimanapun kalian, ya, fi ayyi mawdi'in takunu, gitu. Di bagian manapun di bumi ini kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'a, maka yajma'ukum yaumal qiyamati fayujazikum bi a'malikum. Maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat dan akan mengganjari kalian dengan mengganjari kalian perihal amalan-amalan kalian. Sebenarnya memang bagaimanapun keadaan kalian, ya, bahkan dalam kajian seperti ini ibrahnya juga bisa dapat dengan ayat ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kita kembalikan perkara pada Allah, tetapi apa yang kita keluhkan tadi yang Ana sebutkan itu adalah hal yang harus diobati, bukan hal yang harus dilarutkan, karena kita ini salafin makin banyak. Dan antum lihat sendiri kualitas ahli sunnah sekarang dari segi keilmuan, manhaj, keteguhan dalam beragama itu berkurang. Bisa terlihat dari bagaimana mauqif banyak dari sebagian kita itu tentang pesulap merah, tentang Gus Samsudin. Yang mana mauqif kita itu menunjukkan, mauqif banyak dari ikhwah kita di Facebook dan misalnya, menunjukkan kualitas mereka tuh mulai turun. Ya. Ibu antum. Iya, kualitas kita mulai turun, ikhwan. Ya, mudah tertipu, mudah terperdaya oleh sosok dan tokoh yang lagi viral. Ya. Karena apa? Karena taksilnya kurang. Taksilnya kurang, ikhwan. Ya. Banyak orang yang sudah alhamdulillah mengenal sunnah, tapi antum lihat kenyataan lemahnya ilmu banyak dari kita. Dan banyak yang seolah sunnah itu hanya di penampilan. Oh, yang celana cingkrang, jilbab lebar, cadar, khalas. Taksil ilmunya, mafi, khalas. Kita enggak mengharuskan orang itu tahu detail segala hal, enggak. Tetapi ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang dulu ketika ikhwah salafiyun itu mereka belajar militan dan tahu, faham betul-betul apalagi soal manhaj, aqidah. Qaddarullah. Ya, semoga Allah Ta'ala perbaiki. Ya, memang aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kita untuk mau beramal di mana saja, mau salat di mana saja, Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita pada hari kiamat dan memberikan kita ganjaran dengan sebab amalan-amalan, ya. Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Wa min haitsu kharajta. Min haitsu kharajta. Dari manapun engkau memulai kharajta, keluar li safar, untuk safar, ya. Dari manapun arahnya kalian untuk keluar di safar, keluar untuk safar, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka arahkan wajahmu, hadapanmu ke arah Masjidil Haram. Maka ayat ini mentahqiq dan menasakh kiblat Baitul Maqdis. Yaitu sekarang tegas ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, ke Ka'bah, kiblatnya. Wa innahu lal haqqu min rabbik, itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Di sini bitta wal ya, wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Qiraat lain, wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ya, taqaddama mithluhu wa qarrara li bayani tasawi hukmi wa ghairi. Baik. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan ya, dari sisi manapun kau keluar untuk safar. Diulang lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Qarrara li ta'kid, diulang untuk mentakkid. Maka hadapkanlah wajahmu, hadapanmu ke mana? Ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, dan dari manapun
haitsuma kuntum, dari manapun itu kalian. Maka fawallu wujuhakum syatrah. Diulang lagi. Ya, arahkan wajah-wajah kalian ke arahnya. Syatrah yaitu ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Li'alla yakuna lin-nasi al-yahud wal musyrikin alaikum hujjah, agar orang Yahudi dan musyrikin itu tidak punya hujah untuk membela diri mereka dan menjelekkan kalian karena perubahan ini. Ay mujadalatan fit tawalli ila ghairihi, ay litantafiya mujadalatuhum lakum min qawlil yahudi bijahdi dinina wa yattabi' qiblatina wa qawlil musyrikin yadda'i millata Ibrahim wa yukhalifu qiblatah. Jadi di sini orang Yahudi dan orang musyrikin ketika mereka melihat perubahan kiblat Nabi SAW menuju ke Ka'bah dari Baitul Maqdis, maka itu akan menjadi bahan olok-olokan oleh orang-orang Yahudi dan musyrikun. Ya, orang-orang Yahudi itu merasa, ya dulu kalian wahai muslimun, kalian dulu make kiblat kami yaitu ke Baitul Maqdis. Sekarang berganti, ya. Kemudian orang-orang musyrikun mereka juga akan mengklaim, wahai muslimun, kalian dulu kan waktu di Makkah suka menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kemudian di Madinah kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang kalian gonta-ganti lagi. Maka ini, apakah ini benar agama Nabi Ibrahim seperti ini? Dan padahal yang sejatinya adalah di agama Nabi Ibrahim alaihissalam kiblat adalah Ka'bah, bukan timur, bukan pula bagi orang bukan timur, bukan pula Baitul Maqdis, Ka'bah sebenarnya untuk orang Islam. Ya, di Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa alladzina zalamu minhum bil inad, kecuali orang-orang yang zalim di antara ahlul kitab dengan pengingkaran, pembangkangan. Fa innahum yaquluna ma tahulu ilaiha illa mailan ila dini abaihi. Ya, mereka mengatakan ya bisa juga tahul atau tuhul bisa. Ilaiha illa mailan ila dini abaihi. Jadi ini adalah makalah orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi, bukan orang musyrik yang bisa ma tuhawila ilahi illa mailan ila dini abai. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu akan bilang, tuh lihat Muhammad, mereka mengikuti agama nenek moyang, karena agama nenek moyang musyrikun Nabi Ibrahim. Sebenarnya ini loh maksudnya. Orang Yahudi kemana coba kiblatnya? Tahu nggak? Tadi kan sebut, Baitul Maqdis. Pas di Madinah Rasulullah awalnya ke Baitul Maqdis, terus diganti tuhawila, diganti diarahkan kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Kata orang Yahudi, lihat tuh, akhirnya Muhammad yang tadinya ngelarang mengikuti agama nenek moyang, sekarang ngikutin agama nenek moyang orang-orang musyrikun. Padahal yang sahih adalah emang Ka'bah memang. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Ya, jadi mereka tetap aja melakukan khusumah dan perlawanan kepada orang-orang Islam. Illa alladzina zalamu minhum illa mailan ila dini abai, yaitu condong ke agama nenek moyangnya Muhammad. Wal istithna'u muttasil wal ma'na la yakun li ahadin 'alaikum kalamun ila kalami haula. Baik, kita lanjutkan. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka fala takhshawhum la takhafu jidalahum fit tawalli ilaiha. Jangan kamu takut permusuhan mereka, pembangkangan atau bantah-bantahan jidal, perdebatan mereka, jangan takut dalam masalah ini. Wakhshawni, maka Allah perintahkan agar kalian wahai muslimun hendaklah takut padaku. Takutnya pada Allah aja. Dengan cara apa? Bimtithali amri, dengan cara menuruti perintahku. Ya. Jadi khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi antum kalau misalnya merasa takut kepada makhluk, maka cobalah takut pada Allah dengan cara taat. Maka insyaallah takut kepada makhluk itu akan terkikis dan antum menjadi berani insyaallah. Waliyutimma ni'mati 'alaikum. Sebagaimana kalau misalnya antum mau nikah itu jangan takut sama makhluk. Iya.
Karena itu hak antum. Kalau emang antum udah berkecukupan dan antum takut fitnah kesendirian itu nggak bagus. Enggak? Hah? Antum tazawwajta? Khalas? Kamu walad berapa anak? Ana soal tuh ke ana tadi antum udah nikah belum? Tazawwajta? Belum. Oh, masya Allah. Iya, nanti kalau antum udah nikah tetap ikut ngaji ya. Insya Allah beneran, bukan insya Allah. Jangan insya Allah Purwokerto, insya Allah Saudi Arabia. Iya. Kalau insya Allah Indonesia, ana ragu jadinya, bukan karena lafal insya Allahnya ya, karena orangnya. Maka jangan takut, ikhwan. Kadang ada orang gini, ada orang khawatir kalau dia ngaji itu bakal diomel mertua atau bakal nggak menunaikan hak-hak anak istri misalnya, ada kayak gitu. Enggak padahal. Iya enggak. Khosyah atau ketakutan yang dihembuskan setan itu harusnya dihilangkan gitu. Takutnya sama Allah aja. Kalau emang antum butuh ngaji, butuh ikutan pengajian, lanjutkan, bismillah. Selama insya Allah antum bisa untuk menunaikan hak-hak istri dan anak, iya. Ada yang kemarin Pak Ade misalnya bilang, wah sekarang Ustadz punya 2 misalnya, kayaknya emang libur terus nih kayaknya jadinya. Malah enggak, malahnya justru makin semangatnya. Dan mungkin antum yang membayangkan ketika, maksudnya mungkin nggak terbayang di antum betapa repotnya ana gitu kan. Malah ana sekarang hidup bahagia. Coba antum lihat, ana makin bahagia nggak kelihatan? Hah? Makin segar? Masa sih? Antum basa-basi doang antum. Nanti tahu-tahunya minjem duit sama ana. Enggak. Canda. Nah di sini khosyah atau ketakutan, apa bayang-bayang ketakutan itu yang sebenarnya dihindari ya. Wakhshawni, takutnya sama Allah aja. Kalau emang khawatirnya malah antum kalau nggak melakukan itu, antum malah bermaksiat atau apa, ya udah lakukan. Maksudnya bukan lakukan maksiat, lakukan ketaatan supaya maksiat tersebut antum bisa hindari. Iya, banyak setan itu menghembuskan untuk kita supaya menghindar dari suatu ketaatan, tapi solusinya sebenarnya buat kemaksiatan gitu loh. Tapi terselubung, ya. Nanti kalau kamu melakukan ini, ketaatan ini, kamu gak punya waktu dong untuk ini. Padahal enggak. Dan itu yang anda rasakan, ikhwan. Dan itu yang anda rasakan. Dan itu yang dihembuskan pada banyak orang. Iya. Anda rasakan sendiri. Rumah wahana 1 di sini Jatimur nih, komplek Pondok Jatimur nih. Bergilir malam. Kajian subuh tetap ada, bismillah. Kajian subuh tetap ada, kan? Yang di luar tetap ada. Capek, ya itulah hidup gitu loh. Kalau nggak mau capek mati, tapi habis mati capek juga. Di dalam barzakh kalau nggak punya amalan gitu loh. Iya. Tapi bagi orang yang belum pernah merasakan, mungkin wah kayaknya repot banget kayaknya. Di manage dengan baik, bismillah, tawakkal 'ala Allah. Sekarang bagi yang sudah menikah, ikhwan, Ikin, putra, mungkin dulu pas kita masih bujang berpikir kalau udah punya istri nanti nggak ada waktu belajar, nggak ada waktu, pokoknya sih cari nafkah terus gitu. Hakikatnya gitu nggak, putra? Nggak juga kan? Bisa diatur kan? Alhamdulillah, aturable. Begitu. Bismillah. Kalau misalnya emang fa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Begitu juga dengan antum. Makanya janganlah kita itu ada raghbah, keinginan untuk ibadah dengan menikah misalnya, apalagi nikah pertama. Itu jangan dihalang-halangi dengan pendapat-pendapat yang membuat kita tuh ketakutan. Kalau misalnya memang kita butuh dan kita tuh pengen menjaga iffah kita daripada sendiri atau bermaksiat terus nikah. Misalnya saya pengen gitu, bismillah. Kadang ada halangan misal dari orang tua. Kadang ada halangan karena pikiran dan bisikan-bisikan keluarga. Antum tuh laki-laki, kalau misalnya antum punya prinsip bismillah, fala takhshawhum wakhshawni.
Antum jangan takut sama keluarga antum. Mungkin dianggap oleh mereka durhaka karena antum nggak nurut sama orang tua. Nggak, antum pilih Allah Azza wa Jalla. Kalau antum pilih Allah Azza wa Jalla, maksud antum adalah agar tidak larut dalam kemaksiatan, agar tidak ini, bismillah. Karena itu perintah Allah dan Rasulnya gitu. Tazawwaju, ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang punya modal di sini perbekalan dan juga bisa melakukan hubungan seksual, insyaallah bisa zuwaj. Kalau belum bisa, belum punya dana, belum punya ini, belum punya itu, atau belum mampu, maka puasa. Lah sekarang puasa enggak, nikah enggak. Mau jadi apa? Mau lapuk? Enggak. Nikah, bismillah. Iya, beneran. Maka lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla daripada maksiat, bismillah. Dan kalau kita mencari ridha Allah dengan murkanya manusia siapapun itu, walaupun orang tua, kita cari ridha Allah, Allah yang akan mengubah hati manusia itu insyaallah. Iya. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut pada mereka, takut dengan jidal fi tawalli ilaiha. Takut dengan perbincangan mereka, takut dengan omongan mereka, komentar mereka. Jangan takut. Wakhshawni, takutnya sama aku aja, sama Allah dengan cara apa? Bimtithali amri. Kemudian wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku menyempurnakan nikmat dariku atas kalian dengan hidayah, bil hidayati ila ma'alimi dinikum. Jadi begitu ikhwan, kalau misalnya kita itu mengunggulkan takut kita pada Allah dibandingkan kepada makhluk, itu Allah akan berikan nikmat habis itu. Yakin dia beneran. Enggak seperti yang disangkakan. Wala'allakum tahtadun, itu semua agar kalian mendapatkan hidayah menuju kebenaran, ilal haq. Dapat kenikmatan dan diberi arahan oleh Allah Azza wa Jalla. Yakin. Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang memilihnya dibandingkan makhluk. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Untuk tafsir lain kita lanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.